Barang siapa yang ingin diajak bicara oleh Allah, Allah bicara kepadanya. Tuhan semesta alam bicara kepada kita. Mau kamu? Ingin? Jika kamu ingin, bacalah Quran. Ada qiraatul Quran. Sampai pembahasan malam ini ada membaca Al-Quran. Kita ketahui bersama Al-Quranul Karim kalam Allah Subhanahu wa taala, nata'abbad bi tilawatihi. Kita beribadah dengan membacanya. Mengetahui artinya atau tidak mengetahui artinya, setiap satu huruf minimal mendapat 10 pahala. Seperti sabda Nabi SAW, dan saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi alif lam mim minimal 30 pahala. Pertama, ketika kita membaca Al-Quran, sehingga bacaan kita menjadi bacaan yang sangat mengundang berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita istiqamah membaca Al-Quran. Usahakan dalam sehari, wajibkan pada diri kita ada waktu khusus membaca Al-Quran. Para salaf kita, para ulama kita banyak cara. Ada yang menghatamkan dalam 1 bulan, sehingga setiap hari 1 juz. Ada yang menghatamkan dalam 2 minggu. Ada yang menghatamkan dalam 1 minggu. Dan ini terbanyak para salaf kita menghatamkan Al-Quran 7 hari sekali. Ada yang semangat dan menghatamkan 3 hari sekali. Ada yang kurang dan ada yang lebih. Ala kulli hal, hendaknya kita membaca setiap hari bagian dari Al-Quran Al-Karim. Yang kedua, ketika membaca, usahakan kita punya wudu. Dan terutama ketika ingin memegang dan membawa Al-Quran, maka diwajibkan untuk kita suci dari hadas besar dan hadas kecil. Di madzhab Imam Syafi'i, diharamkan seseorang membawa Al-Quran atau memegang Quran kecuali dalam keadaan suci, sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, la yamassuhu illal mutahharun. Jangan ada yang megang Quran kecuali dia suci dari hadas besar dan hadas kecil. Membaca Quran dengan wudu punya pahala lebih daripada membaca tidak mempunyai wudu. Istiqbalul qiblah dihimbau jika memungkinkan membaca Al-Quran dalam kondisi kita menghadap arah yang paling mulia, yaitu arah kiblat. Di mana arah kiblat? Kita membaca Quran di arah itu dan duduk dengan sopan ketika membacanya. Bukan berarti dilarang kita membaca sambil jalan, tapi minal adab kita membacanya menghadap kiblat dalam posisi duduk penuh hormat kepada Al-Quranul Karim. Ketika kita mau mengambil Quran atau menerima Al-Quran dari seseorang yang memberikan kepada kita, dihimbau kita berdiri dan memegang Quran itu dengan tangan kanan kita. Mengambilnya dengan tangan kita dengan penuh hormat dan ta'zim, seperti yang dilakukan oleh para salaf kita, para ulama kita. Bahkan sebagian tabi'in radhiyallahu ta'ala anhu warḍah, ketika menerima Al-Quran dari temannya, dari keluarganya, beliau mengatakan dengan penuh keagungan, kalam Rabbi, kalam Rabbi, kalam Rabbi. Ini adalah ucapan Tuhanku, ucapan Tuhanku, ucapan Tuhanku. Begitu besar keagungan Quran di dalam hati mereka, maka itu mengundang keberkahan yang besar pula. Ketika membaca Quran, hendaknya diperhatikan huruf-hurufnya, diperhatikan
panjang pendeknya, jangan sampai kita salah di dalam membaca Al-Quran. Karena seseorang yang salah membaca Al-Quran dan dia tahu itu salah, tetap diteruskan, maka faqira'atuhu haram. Ulama mengharamkan membaca Al-Quran dengan bacaan yang salah dan dia tahu itu salah. Maka harus berhati-hati di dalam membaca Al-Quranul Karim. Tentang bacaan yang sulit, artinya ya tak berat, tapi benar bacaannya, itu tidak mengurangi pahala. Bahkan Nabi SAW bersabda, siapa membaca Quran dan dia sulit membacanya, dia paksa dirinya untuk membaca Quran karena belum terbiasa, tapi bacaannya benar, maka falahu ajran, dia mendapat 2 pahala. Pahala membaca Quran dan pahala mujahadah, berusaha untuk membaca Quran dengan benar. Dihimbau membaca Quran dengan khudu wa tadabbur ketika membacanya. Al-khudu, kita dengan membaca dengan tenang. Tadabbur, membaca Quran dengan memahami makna. Berusaha memahami makna sebisa mungkin. Karena itu ayat-ayat surat-surat yang sering kita baca seperti Yasin, Tabarak, Waqi'ah, Hamim, Dukhan, hendaknya itu kita mempelajari maknanya. Kita bisa buka maknanya di Quran terjemahan yang benar, sehingga kita sedikit banyak memahami apa maksud Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat dan surat tersebut. Diriwayatkan anna man arada an yukallimahu Allah taala falyaqra al-Qur'anul Karim. Barang siapa yang ingin diajak bicara oleh Allah, Allah bicara kepadanya. Tuhan semesta alam bicara kepada kita. Mau kamu? Ingin? Jika kamu ingin, bacalah Quran. Karena Al-Quran ketika kita baca, disitulah Allah berdialog dengan kita. Allah berbicara dengan kita. Wa man arada an yukallimallaha ta'ala falyusalli shalah. Tapi siapa yang ingin dia bicara sama Allah, maka hendaknya dia mengambil wudu dan sholat. Dalam sholat kita berbicara dengan Allah. Ketika baca Quran, Allah bicara dengan kita. Alangkah indahnya seorang mukmin dalam 2 keadaan yang indah ini. Dia bicara sama Allah dan Allah bicara sama dia. Ketika kita merasakan bahwa Allah bicara sama kita ketika membaca Quran, tentunya hal itu membuat kita lebih khusyuk, lebih khudu, lebih tadabbur, lebih mengagungkan kalam Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca ayat-ayat yang penuh dengan rahmat, maka dihimbau untuk meminta kepada Allah rahmat tersebut. Allahumma arhamna, Allahumma arhamil muslimin. Setiap ayat rahmah kita dihimbau untuk berdoa minta rahmah. Seperti halnya setiap ada ayat adab dan siksa Allah, kita dihimbau berlindung kepada Allah dari siksa tersebut. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa yu'adzibu Allah wa adabal akbar. Allah akan menyiksa mereka yang berpaling dengan siksa yang pedih. Berlindung. Allahumma ajirna min adabik. Ya Allah, selamatkan dari adabmu. Ketika Allah berfirman, inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Semuanya kembali kepada aku, semuanya aku yang menghisab. Minta sama Allah, Allah mahasibna hisaban yasira. Allah mudkhil jannah bi ghairi hisab. Semua ayat rahmat kita dihimbau minta rahmat tersebut. Semua ayat adab dan siksa Allah kita dihimbau untuk berlindung kepada Allah dari siksa tersebut, sehingga kita ada hubungan dengan ayat yang kita baca. Jangan seperti sebagian orang cerita ayat adab dan siksa, tapi karena dia tidak faham apa yang dibaca, dia hanya mengatakan Allah, seakan-akan terhibur dengan ayat itu, padahal ayat menceritakan tentang azab Allah Subhanahu wa taala. Assalatu wassalam ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda qiraati ayati dzikri fiha nabi. Ada beberapa pendapat ulama yang menghimbau kita untuk bersolawat kepada Nabi ketika kita membaca ayat Al-Quran yang ada
cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah menceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa aku tidak mengutus kamu kecuali rahmat semesta alam. Maka dihimbau untuk salawat kepada Nabi di tengah-tengah baca Quran itu. Di tengah-tengah membaca ayat itu. Walau sawfa yu'tika rabbuka fatallah. Tuhanmu akan selalu memberikan kamu sampai kamu puas wahai Muhammad. Maka dihimbau kita salawat di situ. Allahumma salli wa sallim alaihi. Setiap ayat berkaitan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, salawat di situ. Toha, Allahumma salli wa sallim alaihi. Tapi ulama berpendapat ini kalau di luar salat. Kalau di dalam salat ada khilaf ulama, ada yang membolehkan dan ada yang mensunnahkan dan ada yang tidak mensunnahkan. Setelah kita membaca ayat Al-Qur'anul Karim, dihimbau di situ untuk kita berdoa. Karena doa setelah ibadah mustajab, terutama ketika khatamul Qur'an. Ketika kita khatamkan Al-Qur'anul Karim, baik itu 3 hari atau 1 minggu atau 2 pekan atau 1 bulan, maka hendaknya di situ kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang istimewa, dunia kita, akhirat kita, agama kita, keluarga kita, dan sangat indah sekali doa Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad, dikatakan doaul fusul ketika dibaca untuk khatmul Quran. Karena Nabi bersabda, inda khatmul Quran doaun mustajab. Ketika dihatamkan Quran, di situ ada doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, ketika dihatamkan Quran, Allah menyuruh malaikat sab'una alf malak, 70.000 malaikat mengamini doa. Maka dihimbau memperbanyak doa. Dan Sayyidina Abdullah bin Abbas, sahabat yang mulia, beliau mencari orang-orang yang membaca Quran. Dan ketika mau menghatamkan Quran, Sayyidina Abdullah bin Abbas duduk di sampingnya untuk mengamini doanya, amalan. Karena Nabi bersabda, doa ketika khatam Quran tidak ditolak. Maka usahakan ketika khatam Quran, kumpulkan keluarga, sahabat, teman-teman, kemudian baca doa. Doa apapun, terutama doa Imam Ali Zainal Abidin yang dikenal dengan doaul fusul. Mudah-mudahan Al-Quran menjadi hiasan hati kita dan kita tidak termasuk golongan orang yang disesali oleh Nabi Muhammad karena meninggalkan Quran. Inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, kaumku banyak yang meninggalkan Quran. Orang kosong hatinya dari Quran seperti rumah yang kosong dari penghuni, angker. Tapi orang yang dalamnya hatinya penuh dengan Quran dan makna-makna Quran, maka dia seperti rumah yang terang, benderang dan sejuk. Mudah-mudahan Allah jadikan Quran tempatnya di hati kita. Amin ya rabbal alamin. Nabi al-Huda. Alhamdulillah, saya Hasan Ismail Mahdhar, Jumat 12 Januari 2024 melaporkan kepada semua donatur dan pemirsa TV Al-Wafa Tarif perkembangan Masjid Awabin yang kita bangun bersama. Sekarang saya ada di lantai 3 atau lantai 2 masjid. Alhamdulillah, proses pelapon sudah mulai digarap dan sudah mulai dipasang kabel-kabel untuk listrik dan kabel untuk sound system. Hampir selesai lantai 3. Mudah-mudahan sesuai rencana kita Ramadan bisa kita tempati untuk kegiatan daurah Ramadan. Kita menuju ke lantai 2. Sebelum kita lakukan untuk lantai atas, kita buat dek aula di lantai 4 untuk kegiatan santri dan hal-hal yang bisa dimanfaatkan. Kita menuju lantai 2. Alhamdulillah, besi untuk pelapon, galvalum udah semuanya udah selesai dipasang. Insyaallah
1 minggu ini diagendakan plafon lantai 3 dan lantai 2 sudah finishing. Tinggal proses untuk granit dan finishing pintu dan jendela masjid. Untuk pintu udah proses pembuatan, insyaallah dalam waktu sebulan semua udah siap dipasang. Lantai 4 sengaja kita buat untuk dek, sehingga untuk pengedekan lantai atas kita menggunakan K400 bisa dimanfaatkan untuk kegiatan santri dan acara-acara. Bisa kita lihat dari lantai 4 ini Pondok Pesantren Nurul Iman, dan dimulai pembuatan tol karena pondok kita berdekatan dengan tol Surabaya Banyuwangi. Sekarang kita menuju ke lantai dasar, lantai yang kita namakan dengan aula. Kita sengaja tidak kita waktu masjid, kita buat aula karena rencana kita buat kegiatan pertemuan dan acara-acara perempuan, sehingga bisa menampung semua perempuan di lantai dasar ini. Alhamdulillah kusen-kusen bila pintu sudah terpasang, tinggal nanti proses pelapon. Kita sengaja kita efekkan pelapon lantai bawah karena kita konsentrasi di lantai 2 dan lantai 3 untuk masjid, untuk kita mulai kegiatan di bulan Ramadan insyaallah. Terima kasih. Proses ke depan ini kita selesaikan pelapon dan kita proses granit. Terima kasih semuanya atas kerjasamanya, semua donatur, simpatisan. Dan kami mengajak dalam rekaman kali ini, mengajak untuk monggo kita selesaikan masjid ini. Anda bisa menyumbangkan uang Anda atas nama Anda, orang tua Anda yang sudah meninggal atau yang masih hidup, keluarga Anda. Mudah-mudahan apa yang Anda berikan untuk masjid ini benar-benar Anda syukuri di dunia, tambah berkah di barzah, menjadi kebun surga, di akhirat dibangunkan istana seperti janji Nabi SAW. Man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, ulama mengatakan ikut membangun masjid juga. Banallahu baitan fil jannah, Allah bangunkan istana di surga. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan jasama ini membuahkan hasil. Masjid yang diberi nama guru mulia dengan Masjid Awabin oleh Sayyidi Habib Umar, sesuai namanya, Awabin, orang-orang yang kembali kepada Allah. Belajar mengajar di sini, majlis di sini, iktikaf di sini, daurah pesantren kilat di sini. Bisa kita bayangkan berapa banyak manfaat berkah salat, haji Quran, zikir. Ya Rabb, kabulkan, sukseskan, terima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.